Tata cara haji yang pertama, ihram. Ihram ialah niat dengan ikhlas dan bulat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala, yang artinya saya niat haji dan ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berihram disunahkan untuk memotong rambut supaya lebih rapi, memotong kuku, mandi sunnah ihram, berwudu, memakai wangi-wangian, menyisir rambut dan sebagainya. Ketentuan pakaian untuk wanita saat ihram. Pertama, harus menutupi seluruh aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Yang kedua, disunahkan berwarna putih. Ketiga, sesuaikan pakaian dengan kondisi di Arab. Jika kondisi di Arab musim dingin, maka pakailah yang tebal. Dan jika di sana musim panas, maka pakailah yang bisa menyerap keringat. Keempat, usahakan tidak memakai kerudung yang banyak memakai jarum. Dan kelima, tidak diperkenankan untuk memakai cadar dan sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan cara memakai kain ihram untuk laki-laki. Kain ihram untuk laki-laki sendiri ada dua. Yang pertama itu untuk yang bawahannya, dan yang kedua itu untuk yang atasan. Gitu. Oke, untuk yang bawahannya kita pakai sama dengan sarung pada umumnya. Cara memakainya gampang saja. Oke, seperti ini. Oke, supaya tidak mudah lepas dan supaya erat gitu ya, tidak mudah lepas, kita memakai sabuk khusus untuk kain ihram. Oke, cara memakainya gini. Oke, untuk kain ihram yang kedua itu untuk yang atasannya. Pertama-tama kain ihramnya dibentangkan. Kain yang ada di tangan kanan harus lebih panjang kainnya daripada kain yang di tangan kiri. Oke, caranya seperti ini. Gini. Tangan kiri ke bawah. Boleh kalau dimasukin ke sabuk supaya agak lepas gitu ya. Tangan kanan harus tangan kanan tidak boleh ketutup sama kain ihram ya. Oke, sekian praktek cara memakai kain ihram untuk laki-laki. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, rombongan ibadah haji akan diberangkatkan ke Padang Arafah. Sebelum berangkat ibadah haji, mereka membacakan tabiah sebanyak 3 kali. Dan diteruskan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wukuf berasal dari kata bahasa Arab yang berarti berhenti. Para jemaah haji berhenti di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pelaksanaan wukuf dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah saat tergelincirnya matahari sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah pada terbitnya matahari. Para jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, berdoa, dan bersolawat. Mabit di Musdalifah. Setelah jamaah menunaikan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, mereka segera berangkat ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam. Keberangkatan ke Musdalifah dilakukan setelah terbenam matahari atau sesudah maghrib. Waktu mabit yaitu antara maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Pada waktu tiba di Musdalifah, mereka harus mencari atau menemukan batu kerikil sedikitnya 7 butir untuk melempar jumrah Aqobah pada hari raya 10 Dzulhijjah. Untuk selanjutnya, mereka melempar jumrah pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dan batunya dapat diambil di Mina. Batu-batu kerikil untuk melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan ketiga jumrah yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah.
Melempar jumroh adalah sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari ibadah haji. Para jemaah haji melemparkan batu-batu kecil ketiga tiang, yaitu jamarah, jamrah, dan jamarat, yang berada di satu tempat bernama Kompleks Jembatan Jumroh di kota Mina dan di dekat Mekah. Para jemaah haji mengumpulkan batu-batuan tersebut dari tanah hamparan Musdalifah dan melemparnya. Ketentuan tawaf ada 5. Yang pertama menutup aurat, yang kedua suci dari hadas besar dan kecil dan suci dari haid. Yang ketiga, Ka'bah harus berada di sebelah kiri selama tawaf. Yang keempat, mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Dan yang kelima, tawaf harus dilakukan di Masjidil Haram, tidak boleh di luar Masjidil Haram. Tahallul secara harfiah artinya dihalalkan dalam haji dan umroh. Maksudnya, dibolehkannya larangan atau pantangan dalam ibadah haji. Tahallul disimbolkan dengan mencukur 3 helai rambut. Tahallul awal merupakan tahallul tahap pertama dengan ditandai gugurnya sebagian larangan dalam ibadah haji. Tahallul awal bisa dilakukan dengan menjalankan 2 dari 3, yaitu mencukur, melempar jumroh akobah, dan tawaf ifadah. Tahallul kedua ini terjadi apabila telah selesai melaksanakan 3 dari amalan haji di atas, yakni melempar jumroh akobah, mencukur rambut, dan tawaf ifadah. Maka umat muslim diperbolehkan melakukan larangan-larangan ihram, termasuk berhubungan suami istri. Di sini saya akan menerangkan bab sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Syarat-syarat melakukan sa'i adalah dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf kudum. 2, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. 3, dilakukan 7 kali perjalanan dari Sofa ke Marwah. Sekali dari Marwah ke Sofa dihitung sekali perjalanan pula. Adapun di antara sunnah sa'i adalah 1, berjalan biasa di antara Sofa dan Marwah kecuali ketika melewati 2 tiang atau pilar dengan lampu hijau. Sunnah berlari-lari kecil bagi pria. 2, memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir, doa ketika berada di atas Bukit Sofa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah kiblat Ka'bah. 3, membaca doa sepanjang perjalanan Sofa sampai Marwah. Membaca doa Rabbik firli warham wahdini sabilan aqwama, artinya ya Allah mohon ampun kasihanilah dan berilah petunjuk jalan yang lurus. Mengajarkan sa'i setelah selesai tawaf ifadah, jamaah haji selanjutnya mengerjakan sa'i. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh, dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Saya Santi, saya akan menjelaskan tentang haji. Jadi haji ini itu adalah haji yang dilaksanakan sekaligus dengan 2 niat. Cara pelaksanaan tawaf dimulai dari Hajar Aswad disertai dengan niat tawaf ifadah dengan melafalkan nawaitun atau fabil baitil atiqi sab'atan lillahi ta'ala. Yang kedua, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dan Ka'bah berada di sebelah kiri. Di sini saya akan menjelaskan ibadah umroh secara singkat. Pengertian umroh berbahasa ialah berziarah, sedangkan umroh menurut istilah yaitu berziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Hukum ibadah umroh yaitu wajib 1 kali seumur hidup. Syarat-syarat ibadah umroh itu beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, puasa atau mampu baik dari segi harta, fisik maupun aman di perjalanannya. Rukun umroh yaitu ada 4: ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Wajib umroh hanya ada 2, yaitu yang pertama wajib umroh hanya ada 2, yaitu berihram sesuai mikotnya dan menjauhkan diri dari segala muharramat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Mikot zamani umroh yaitu sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah umroh, jadi bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan mikot
Miqat zamani umroh itu sepanjang tahun. Artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan miqat makani umroh pada dasarnya sama dengan miqat makani haji. Akan tetapi khusus bagi orang yang berada di kota Mekah, miqat makani mereka adalah di daerah luar kota Mekah. Dari tahun ke tahun, minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Pemerintah penyelenggaraan ibadah haji senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelayanannya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama yang mengatur proses perjalanan ibadah haji dalam buku Perjalanan Haji, Pedoman Perjalanan Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberangkatan ibadah haji dan umroh. A. Persiapan pemberangkatan berupa persiapan secara mental, spiritual, dan material. B. Pemberangkatan sejak awal dari rumah sampai ke asrama embarkasi dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan sholawat. C. Di asrama embarkasi. 1. Saat sedang berada di asrama embarkasi. A. Menyerahkan surat panggilan masuk atau SPMA. 2. Menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji. C. Menerima pemeriksaan kesehatan tubuh atau pemeriksaan terakhir. D. Menimbang dan memeriksakan barang bawaan yang ada di dalam koper. 2. Saat di asrama embarkasi. A. Istirahat yang cukup. B. Mengikuti pembinaan manasik haji. C. Mendapatkan pelayanan kesehatan. D. Menerima gelang identitas dan paspor haji. E. Menerima uang living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi dalam mata uang rial. D. Di pesawat. 1. Patuhi petunjuk awak kabin atau petugas. 2. Memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. 3. Duduk dengan tenang, tidak berjalan atau mudik hilir selama di dalam perjalanan. D. Perhatikan tata cara penggunaan WC, hindari penggunaan air di dalam lantai pesawat. Kegiatan di Arab Saudi, mulai turun dari pesawat di Bandar Udara King of Aziz Jeddah. Kegiatan ibadah haji seluruhnya akan diatur oleh pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk kegiatan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi. Selain itu juga bimbingan kesehatan bagi seluruh jamaah haji